Ancaman kekeringan diperkirakan masih akan membayangi Indonesia hingga tahun depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2027, dengan puncak intensitas yang diperkirakan melampaui kategori kuat. Kondisi ini juga berpotensi diperparah oleh aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kombinasi kedua fenomena iklim tersebut dapat meningkatkan risiko berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dan memicu kekeringan yang lebih luas. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani pada Kamis 30 Juli 2026 menyebut, saat ini tengah dilakukan langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respon cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Penyemaian awan melalui OMC merupakan upaya komplementer untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Untuk memperkuat upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah prioritas, seperti posko operasi modifikasi cuaca di Pekanbaru untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, posko operasi modifikasi cuaca di Bandung untuk mitigasi kekeringan wilayah Jawa Barat dan Banten, sehingga operasi tersebut disiapkan dengan tujuan meningkatkan peluang terjadinya hujan pada wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, mitigasi kebakaran hutan dan lahan dengan operasi modifikasi cuaca adalah upaya komplementer dengan upaya pemadaman titik api langsung di daratan jika operasi modifikasi cuaca tidak mungkin dilakukan dari segi faktor cuaca dan keberadaan awan di lokasi tersebut. Sepanjang tahun 2026, BMKG telah menggelar 17 kali OMC khusus Karhutla serta mengisi waduk dan danau sebagai langkah antisipasi. Hingga 29 Juli 2026, BMKG setidaknya mencatat 5.019 titik panas terutama di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Selatan. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak kemarau di bulan Agustus hingga September karena berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BMKG mencatat 509 zona musim atau sekitar 54,5% dari total luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Karena itu, BMKG menghimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan penuh, memperhatikan perkembangan prediksi iklim. Di sektor pertanian, BMKG menghimbau para pelaku usaha tani menyusun strategi awal musim tanam, serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan. Sementara itu, pada sektor pengelolaan air dan energi, perhitungan ketersediaan air baku dan volume air bendungan perlu dilakukan sejak dini. Langkah ini penting untuk mengantisipasi dinamika produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di tengah potensi berkurangnya curah hujan. Tak hanya berdampak pada sektor pangan dan energi, ancaman kekeringan juga perlu diwaspadai di bidang kesehatan. Minimnya curah hujan dapat memicu penurunan kualitas udara yang berpotensi meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain itu, perubahan kondisi iklim juga dapat memengaruhi pola penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan ancaman heat stroke akibat cuaca panas ekstrim. Di sisi lain, musim kemarau juga membawa peluang bagi sejumlah sektor. Pada sektor perikanan dan tambak garam, kondisi cuaca yang lebih kering dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan produksi garam. Selain itu, fenomena upwelling atau naiknya massa air kaya nutrisi dari dasar laut ke permukaan juga berpotensi meningkatkan hasil tangkapan ikan di sejumlah wilayah perairan. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan selama musim kemarau berlangsung.